Anda kembali di Kabar Pagi, pemirsa. Kontak tembak terjadi antara tim gabungan TNI Polri dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT di Pegunungan Andole, Poso, pesisir utara Sulawesi Tengah. Dua anggota kelompok MIT dan satu anggota TNI tewas. Kontak tembak terjadi saat aparat Satgas Madagoraya memergoki sejumlah warga bersenjata di hutan Poso, Pegunungan Andole, Poso, pesisir utara Sulawesi Tengah. Diduga kelompok ini sedang akan melakukan amaliyah, namun kepergok aparat sehingga baku tembak pun terjadi. Dua orang yang diduga anggota MIT pimpinan Ali Kalora tewas. Satu orang tewas dengan luka tembak di kepala, sementara lainnya tewas akibat bom yang melekat di badannya meledak. Sementara itu, satu orang anggota TNI Satgas Madagoraya, Praka Dedi Irawan, tertembak dan gugur. Dengan kejadian kontak tembak antara aparat gabungan TNI Polri pada tanggal 1 Maret jam 18.20 di Dusun Andole, Kecamatan Poso, pesisir utara. Ya. Dalam kontak tembak ini kami dapat menindak tembak kelompok MIT 2 orang, sementara atas nama Samir alias Alvin, kemudian Irul, itu sementara. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita akan perkuat dengan sidik jari dengan DNA. Ya. Kemudian pada kontak tembak tersebut telah gugur salah satu prajurit terbaik kita, TNI atas nama Praka Ade Irwan, ya. Dedi Irawan, teman sekalian. Selasa pagi, jenazah dua anggota MIT ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palu untuk diotopsi. Sementara jenazah Praka Dedi dibawa ke Rumah Sakit Sindu Trisno Palu untuk kemudian diterbangkan ke kampung halamannya di Kampar Riau. Dari olah TKP, polisi menemukan barang bukti, yakni 11 butir amunisi, ransel, golok, serta GPS. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Abdi Mari, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi mengenai baku tembak antara anggota TNI Polri dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur di Poso, kita akan berbincang dengan Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Abdul Rahman Baso. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Ya Pak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana peristiwa kontak tembak kemarin antara aparat gabungan dengan anggota MIT ini, Pak? Ya, terima kasih. Sebagaimana yang saya kemukakan pada saat press release kemarin, bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 sekitar 18.20 kami dari jajaran aparat TNI Polri melakukan penyergapan pada satu pondok yang ada di daerah Andole, Poso, pesisir utara, di mana pada saat itu sesuai informasi masyarakat mendapat informasi bahwa kelompok MIT ini akan melakukan teror berupa dan kemungkinan amalia kepada masyarakat yang ada di sekitar Andole tersebut. Kemudian dilakukan penyergapan oleh aparat gabungan TNI Polri sehingga kita dapat menindak 2 orang anggota teroris kelompok MIT, yaitu atas nama Irul dan Alvin, ya. Kemudian juga dalam penyergapan tersebut prajurit saya yang terbaik telah gugur atas nama Dedi Irawan, ya, saat itu. Dan setelah kita melakukan penindakan, kita menemukan beberapa barang bukti, yaitu diantaranya amunisi kurang lebih 11 butir, kemudian alat kesehatan, kemudian parang, kemudian juga ada GPS, kemudian sepatu yang sering dipakai, panabol yang sering dipakai oleh kelompok-kelompok tersebut. Sementara itu, Mas. Baik. Halo. Baik, Pak Kapolda, hingga saat ini ada berapa anggota MIT lagi yang sedang diburu oleh aparat gabungan di sana? Nah, selama ini setelah tanggal 17 ya, 17 November 2020 itu berjumlah 11 orang.
Kemudian kemarin tanggal 1 kita menindak lagi 2 orang, jadi sekarang tinggal 9. Mudah-mudahan tinggal 9 ya, tidak bertambah lagi ya. Saya minta betul dukungan masyarakat ya. Kemudian untuk kedepannya kita akan mengejar tinggal 9 orang lagi nih. Kemudian. Baik, Pak Kapolda, siapa yang menjadi fokus perburuan oleh aparat gabungan dan bagaimana keberadaan dari Ali Kalora sendiri, Pak? Jadi kami dari Satgas Madagoraya dan tergabung dalam TNI Polri, kemudian satuan tugas yang ada di poso ini terus melakukan pengejaran kepada kelompok Ali Kalora ya, CS, yang sekarang tinggal 9 orang ya, yang sekarang banyak berada di sekitar poso pesisir utara. Jadi kami sekarang fokus pengejaran itu. Namun kami sangat menghimbau kepada kelompok tersebut untuk segera menyerahkan diri. Ya, menyerahkan diri untuk kita lakukan proses hukum sesuai dengan hukum aturan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Nah ini, saya sangat menghimbau itu. Agar apa? Agar bisa kita menghindari korban. Ya. Korban baik mungkin dari kelompok itu sendiri maupun dari petugas. Itu yang kami harapkan itu. Baik, Pak Kapolda, untuk lokasinya sendiri, ini apakah hanya di wilayah Poso Pesisir Utara atau ada lokasi-lokasi lain yang sudah berhasil dipetakan oleh aparat gabungan di sana? Jadi yang kita petakan selama ini dalam operasi ini ada 3 wilayah, di antaranya Sigi, tapi itu cuma 1 kecamatan, kemudian di Parigi, kurang lebih 2 kecamatan, kemudian di Poso sendiri kurang lebih ada 4 kecamatan. Jadi hanya berada di area-area tersebut, dan itulah yang kita fokuskan untuk lakukan pengejaran dalam operasi Madagoraya ini, dibantu teman-teman kita dari satuan tugas lain yang ada di luar operasi Tinombala. Kemudian untuk minggu-minggu ini kami ingin sampaikan bahwa kami fokus di sekitar Poso Pesisir Utara, kemudian juga Poso Pesisir Selatan, kemudian Selatan, kami banyak fokus di situ karena keberadaan daripada kelompok tersebut. Baik, Pak Kapolda, lalu bagaimana sebenarnya aktivitas dari kelompok MIT selama ini dan juga kondisi masyarakat di sana? Kondisi daripada kelompok ini sudah sangat terdesak ya oleh aparat keamanan, dan mereka sudah sangat terbatas dengan logistik dan sebagainya. Kemudian juga dukungan sudah mulai berkurang. Mereka ini karena terbatas logistik, kadang-kadang melakukan teror kepada masyarakat yang ada di perkebunan, yang ada di kegiatan masyarakat yang ada di kampung. Ya, sehingga kalau misalnya masyarakat tidak membantu, itulah diteror, amalia dan sebagainya. Jadi itu sekarang kondisinya untuk daripada kelompok teroris tersebut. Kemudian secara umum kondisi situasi keamanan di Sultan pada umumnya itu sangat kondusif. Namun untuk berkaitan dengan kelompok-kelompok ini, kami hanya fokus di daerah Poso dan atau wilayah yang saya sebutkan tadi di atas. Baik. Saat ini ada berapa total personil yang tergabung dalam operasi gabungan ini, Pak Kapolda? Itu yang tergabung sama sekarang ini yang ada dalam operasi kita kurang lebih 1.000 deh. Baik, terima kasih. Karena operasi ini bukan hanya semata bagaimana kita mengejar kelompok tersebut, tapi bagaimana kita membangun kepercayaan, mengurangi paham-paham radikalisme yang ada di wilayah tersebut, di wilayah ini. Itu bukan sasaran kami bersama TNI ini. Dalam hal ini kami dibantu full oleh teman-teman TNI, Pak Danrem 13 Tadulako, kemudian support daripada Pandang 13 Merdeka, kemudian kami juga dari Mabes Polri, untuk bagaimana bisa mengembalikan Sultan ini dari kondisi keamanan, jadi jangan punya stigma yang tidak aman untuk Sultan. Jadi itu akan berusaha semaksimal mungkin itu. Baik, terima kasih Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Abdul Rahman Baso atas kesempatannya untuk pemirsa TV One. Kita harapkan 9 anggota MIT yang diduga masih tersisa ini dapat segera diamankan oleh aparat gabungan. Terima kasih, Pak.